Ada bayi di berdua. Ada bayi di berdua menurut kamu berjari kita masing-masing. Berdua dimulai. Berdua selesai. Oke, silakan duduk. Ibu absen ya. Yang tidak hadir dibilang absen atau cabut atau kambing ya. Adilan, Adikku, Ainul, Aldi, absen. Andi, absen. Arif, absen. Ariel, adikku, oke, Borahim, Doni, adikku, Eji, absen. adikku, Evi, Irisal, Farida, Ismat, adikku, Jagar, maksudnya, Juliana, Najib, Nur Ilmi, Rumida, Nur Sakti, Oji, Faldi, adikku, absen. Fatimah, Febriadi, Putri, Rio Gonzales, adikku, Rosno, adikku, Rospita, Samsudin, absen. Siti Juleha, Susi Mariana, Wendy, Yeremia, Yusni, Koirul, adikku. Muhammad Adian, Laila. Oke ya, baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran coba dicek dulu bajunya sudah rapi, sudah dimasukkan ke dalam, semuanya sudah ya, tidak ada satu di sekitar, buku PKI sudah di atas meja. Oke, sudah? Iya, untuk menambah semangat kalian belajar ya, seperti biasa kita buat dulu salam PPK. Ya, silakan berdiri semua, salam PPK ya. Oke, ya ibu pandu dari depan ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, Luar biasa. hebat. Kita ulangi. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke ya, kenapa haruslah dibuat salam PPK supaya kamu ingat jadi pelajar yang cerdas ya, jadi pelajar yang cerdas, pelajar yang punya karakter, jadi tidak hanya cerdas tapi berkarakter, lalu jadi pelajar yang menyenangkan ya, nah lalu pelajar yang luar biasa sehingga tercipta orang-orang hebat di masa depan ya, jadi itu tidak hanya sekedar salam tapi ada makna di dalamnya. Oke, ya. Nah, jadi kita lihat dulu nak materi yang akan ibu sampaikan hari ini. Ya. Oke ya, nampak ya? Oke, sudah nampak ya? Jadi anak-anak ibu semuanya, hari ini kita akan belajar tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dengan metode pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Kalau dengan Project Based Learning, kalian akan dihadapkan dalam sebuah masalah, kalian mampu menganalisis masalah, dan kalian mampu membuat sebuah proyek atau proyek kewarganegaraan. Ya, nah jadi anak-anak ibu semuanya, ini materi kita hari ini perwujudan nilai-nilai Pancasila. Nampak ya? Ini tentang apa nih? Garuda. Yang ini? Bukan itu ya. Jangan tersombong ya. Oke ya. Nah, sebelum kita masuk ini materi ini, kemarin ibu sudah terangkan bahwa kekuasaan dari lembaga negara ada dua. Ada kekuasaan yang vertikal, ada kekuasaan yang horizontal.
Iya, bertingkat. Jangan dulu Santi, si Yusni dulu. Kalau di belakang horizontal bagaimana Yusni? Iya, coba berdiri Yusni. Bagaimana kalau di belakang puasa horizontal? Iya, oke, terima kasih. Ya benar ya, seperti kata teman-teman ya nak. Kalau di belakang vertikal yang bertingkat, kalau di belakang yang horizontal yang sejajar. Nah, hari ini kita mau lihat bagaimana lembaga negara menjalankan kekuasaannya. Ya, jadi nak, lembaga negara baik tingkat pusat dan tingkat daerah nggak boleh suka-suka hatinya menjalankan kekuasaan negara. Ada Pancasila sebagai dasarnya dalam penyelenggaraan ya pemerintahan ini dia ya. Nah, jadi kita lihat nak, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menunjukkan sikap beriman dan bertakwa dalam mengikuti pembelajaran ini. Ya, tampak dari kamu memulai pembelajaran dengan doa dan nanti menutup pembelajaran juga dengan doa. Yang kedua nak, ya bertindak disiplin dan bertanggung jawab. Jadi kamu nanti ada tugas, ada proyek, disiplin dan bertanggung jawab dalam mengerjakannya sampai dengan selesai dan mampu mempresentasikannya nanti ya. Yang ketiga, memerinci pewujudan setiap nilai Pancasila. Jadi Pancasila kita ada berapa silanya? 5. Jadi kamu mampu melihat memasukkan sila pertama mana saja nilainya, sila kedua, sila ketiga, 4 sampai dengan 5. Lalu nah, penelaah nilai-nilai Pancasila. Ya, menyempurnakan nilai Pancasila dalam praktek pemerintahan dan yang terakhir mengerjakan hasil analisis dalam bentuk proyek ya. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya, pembelajaran Pancasila ini sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, ketika kita beraktivitas dalam hidup kita sehari-hari, kita nak mengimplementasikan atau kita nak melaksanakan dari nilai Pancasila. Ketika kamu bangun tidur ya, apa yang kamu ingat pertama sekali? Handphone. Enggak ya? Pasti yang pertama kali kita ingat adalah kita mengucap syukur masih diberikan nafas kehidupan. Apa bentuk kamu mengucap syukur? Dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, kalau yang beragama Islam dengan sholat, ada sholat subuh kan? Apa namanya kalau dia pagi hari sholat apa namanya? Sholat subuh kan? Yang beragama Kristen ya dengan cara berdoa. Nah ini tanpa kita sadari, ketika kita dalam beraktivitas sehari-hari kita sudah melaksanakan nilai Pancasila. Ketika bangun yang kamu ingat adalah bersyukur bahwa dikasih Tuhan kesehatan. Bayangkan kalau kita sakit, nah ya lihat orang-orang kalau sakit hartanya pun rela dijual demi sebuah kesehatan. Sekarang kita bebas menghirup udara. Bayangkan kalau kau sakit 1 tahun oksigen begitu mahal. Sekarang kau bebas di darah ini enak, kita nggak butuh pakai tambah darah. Ketika sudah sakit 1 kantong darah sangat berharga. Ya, berarti nilai sila pertama kan? Nah, tanpa kita sadari kita juga sudah melaksanakan nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika tetanggamu ada yang pesta, kan tolong menolong kan? Kalau di kampung kita namanya martani, ya kan? Korja, ya. Nah, kalau kaum ibu-ibu biasa bawa beras, bawa uang, bawa kelapa, ya kan? Itu bentuk dari melakukan sila kedua, menolong. Bukan kita datang ke pesta kita makan, udah pulang. Ya kita berikan sumbangan kita bahwasanya kita ikut menolong orang berpesta. Yang ketiga, sila persatuan. Tanpa kau sadari setiap hari ketika kau bergaul dengan orang yang berbeda marga, berbeda suku, bahkan berbeda agama, bahkan berbeda warna kulit, kita sudah bersatu. Apa semua di kelas ini satu marga semua? Tidak. Ada di sini Rambe, ada Arahat, ada di Tonga, Sirena, Tia, Panjaitan, lain-lain macam ya benar? Ketika kita sudah berkawan dengan yang berbeda marga saja sudah bersatu, Mak. Bukan Rambe dengan mana Rambe bersaudara, enggak. Yang harap-harap enggak. Tanpa kita sadari ketika yang Rambe punya teman baik harap, berarti mereka sudah bersatu. Ketika kamu berbicara, berbagi dengan kawanmu yang berbeda agama tanpa kau sadari,
Ya, kenapa Jeremia? Iya Pak, nanti aku di sekolah Pak. Kerjaku nanti Pak kontraktir kawanku ya. Gak ada mau jajannya. Kayak itu saya kan? Ada kayak gitu? Enggak ya? Gak salah lagi ada? Ya, ketika kita sudah berani berbicara dengan orang tua atau mungkin dengan orang yang lebih tua di antara kita, sudah berani mengeluarkan pendapat, sudah demokrasi. Yang terakhir nak, keadilan sosial. Ketika kamu sudah berani mengatakan yang salah salah, yang benar benar, berarti kamu sudah menerapkan keadilan. Jangan terbalik. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Oh ya, yang salah harus katakan salah. Walaupun kawan kompakmu dia salah, tetap kau bilang salah. Walaupun kawan kompakmu dia benar, walaupun kawanmu dia benar, jangan kau bilang salah karena kau nggak kawan sama dia. Pecah kalau kau bilang dia salah, jangan. Kalau benar bilang benar, salah bilang salah. Nah inilah yang mau kita lihat sekarang. Oke, perhatikan ke depan PowerPoint kita yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambang sila pertama ini? Iya, bintang. Ada berapa sih bintang? 5. Iya, 5. Ya. Nah, apa saja dia yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kalau kita berbicara tentang Tuhan, nah ini kita berbicara yang vertikal ya. Karena setiap agama di Indonesia percaya bahwa ada Tuhan. Ada berapa agama di Indonesia, nak? Nah, ke-6-nya mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, kalau dibilang katanya sila pertama itu orang yang Maha Esa, implementasinya dalam bernegara, pengakuan adanya kausa prima, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua agama mengakui adanya Tuhan, walaupun ajaran agamanya berbeda. Agama Islam mengakui adanya Tuhan, Kristen begitu juga, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tapi ajaran agamanya tentu berbeda. Maka implementasi dari sila pertama adalah kita mengakui adanya Tuhan. Yang kedua adalah menjamin penduduk memeluk agama masing-masing. Yuk di sini, apakah ada di sini dipaksa kalian memeluk satu agama? Enggak ya. Kita bebas memilih dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Contohnya yang beragama Islam diberikan kebebasan menganut agama Islam dan beribadah sesuai dengan agamanya. Begitu juga untuk kelima agama yang lain ya. Oke. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Jadi nggak boleh dipaksa. Misalnya si Borahim ya, suatu saat nanti si Borahim jatuh cinta, ya kan, dengan gadis cantik beragama Hindu misalnya. Ya, si Borahim kuliah di India, ya kan, cocok nggak sebenarnya dengan India kan? Ya kan? Nah, itu manis ya kan? Nah, rupanya jatuh cinta dengan orang India. Ada yang patah hati di sini? Enggak kan, Bor? Enggak kan, Borahim? Ada yang patah hati kalau jatuh cinta? Enggak kan? Nah, jadi rupanya perempuan itu mewajibkan si Borahim harus agama Hindu. Pokoknya Bang, kau harus agama Hindu. Kalau kau nggak agama Hindu, Bang, nggak bisa, harus pokoknya. Nggak bisa dipaksa ya kan? Karena agama itu kebebasan. Nah ini dia. Ya, misalnya si Borahim meninggalkan agamanya dan memilih agama yang lain, boleh nggak? Boleh. Itulah disebut kebebasan di negara kita. Ya. Tapi kalau untuk dipaksa nggak boleh. Borahim harus Hindu ya, kalau nggak Hindu kok awas, nggak bisa ya. Nah kita semua bebas memilih agama dan bebas untuk beribadah sesuai agama masing-masing. Paham ya? Oke. Lalu yang selanjutnya tentang ateis. Ateisme itu dilarang hidup berkembang di Indonesia. Apa itu ateis? Apa nak? Iya, tidak mengakui adanya agama atau Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi paham ateis, tidak mengakui agama itu tidak diperbolehkan di Indonesia. Ya, nah ini dia. Oke, selanjutnya kita lihat masih di sila yang pertama, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama dan toleransi beragama. Ya, ini bisa kita lihat ya, ketika misalnya teman-temanmu yang beragama Islam merayakan Idul Fitri, biasanya dia bawa kue hari rayanya. Ya, bawa kue hari raya. Jangan makan sendiri. Dan bawa kue hari rayanya dibagi sama kawannya ya. Ada yang bawa kue lemas, ada yang bawa kue apa lagi? Jenis kue. Kue bolu, ada yang bawa kue sempreng, ada yang bawa dodol macamnya kan. Dibagi
tidak bergaul, jangan. Kalau menurut agama yang satu ada hal-hal yang haram di agama mereka, ya jangan pula kau tunjukkan yang haram itu. Benar, ini kan benar mereka itu nggak boleh, ya kan? Harus dihargai, ya. Kalau misalnya kalau mau bergereja, kau jangan gereja lah, bikin jalan, kepada gereja. Jangan begitu, ya kan? Harus toleransi. Ini dia, ya. Untuk sila yang pertama jelas. Ada yang mau ditanya? Jelas? Jelas ya? Oke, kita masuk sila yang kedua. Nah, apa lambang sila kedua? Iya, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rampan. Ada di sini yang nggak pernah lihat rantai di panggung? Yang nggak pernah lihat? Pernah ya? Ada di sini yang pakai rantai? Ada. Yang bawa rantai ada di sini. Contoh rantai ada? Ada. Apa contoh rantai, Nak? Kalung, gelang. Ada gelang di sini rantai? Enggak ya? Di kereta ada rantai di kereta? Ada di kereta rantai? Ada ya? Kira-kira kalau kau lihat rantai itu bagaimana, Nak, rantai? Rantai. Bagaimana? Terkait kan? Mengikat kan? Nah ini dia. Nah, jadilah rantai ini ada dua. Ada yang bulat, ada yang persegi. Ya, jadi bulat dan persegi ini saling mengikat. Nah, kalau satu saja bulatan itu nak longgar, tersambung nggak rantai itu? Tidak, putus. Ibarat rantai kereta, putus aja satu bulatannya, jalan nggak kereta itu? Enggak ya, terpaksa kita mendorong, ya kan? Kalau lewat orang, ini mancis, ya kan? Jadi kita bakar kereta, ya kan? Nah ini rantai, ini dia. Ibaratnya kalau kita punya kalung, lepas aja satu bulatan, bagaimana kalung? Iya, putus, ya kan? Nah ini dia. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradablah ini melambangkan bahwa pria dan wanita, bulat dan sebuah persegi, itu nak sama-sama punya harkat dan martabat yang sama. Jadi baik pria, baik wanita ini punya derajat yang sama. Tidak berarti karena dia perempuan makhluk Tuhan yang lemah katanya. Ya, bukan berarti karena perempuan lemah dia berada pada kodrat di bawah laki-laki. Enggak ya? Bukan berarti karena dia laki-laki dia kodratnya di atas perempuan, tidak. Sama, sederajat. Pria boleh berkarir, wanita boleh berkarir. Pria boleh sekolah setinggi-tingginya, perempuan boleh sekolah setinggi-tingginya. Semua manusia punya harkat dan martabat yang sama. Bahkan untuk teman-teman kita mungkin yang secara fisik tidak lengkap tubuhnya, bukan tubuhnya, tidak lengkap, ya fisiknya seperti kita. Mungkin kalau kita masih bisa melihat dengan jelas, ada teman-teman kamu mungkin yang tidak bisa melihat dengan jelas, disebut dengan tuna. Yang tidak bisa melihat tuna apa, Nak? Tuna yang nggak bisa melihat, yang buta. Tuna apa itu? Tuna netra. Apakah karena dia buta lalu kalian bilang dia di bawah kita levelnya? Maaf ya bro, kamu nggak bisa lihat, jangan dekat. Ya kan? Nah, fisik yang tidak lengkap sekalipun dia tetap adalah manusia yang punya derajat yang sama dengan kita. Ya, untuk misalnya orang-orang yang cakap fisik tangannya tidak lengkap, kalau kalian ninju orang bisa, nendang orang bisa, ya kan? Dan kan orang bambu bisa terbang kalian buat, ya kan? Nah, untuk teman-teman kita yang cakap yang kaki dan tangannya tidak bisa berfungsi dengan baik, juga harta dan martabatnya sama dengan kita. Jadi kamu, ibu, kita semua harus memperlakukan manusia dengan adil dan beradab. Ya, jadi kalau kalian misalnya ada anak-anak kecil yang tidak bisa menyeberang, jangan pula kau dorong, tolong pegang tangannya, ayo deh abang seberangkan. Nah, gitu ya. Jangan hanya pacarmu aja berrahim yang kau seberangkan, ya. Nah, kalau kalian misalnya obung-obung, ya, mungkin dia agak jalannya agak susah, ya tolong. Itu bentuk kita menghargai manusia, nah. Ya, mungkin kalau kamu lihat ibu hamil, ya, nah, dia sudah sempit-sempit diangkut, kau pula duduk santai, kau lebarkan pula kakimu, harus kau bilang, Bu, ibu kali duduk di sini, kau lebih baik gantung. Nah, itu bentuknya, jangan buat. Nah, kali begini, besar dia badannya, ongkosnya sama, biarkan aja
Nah, itu bentuk kita menghargai orang lain, ya. Kalau kalian mungkin bapak-bapak sudah tua, susah jalan, ya. Nah, bantu nak. Jangan pula mampus ke situ aku mau cepat, jangan, ya. Jadi ini bentuk kita menghargai karena semua manusia derajatnya sama di mata Tuhan, ya. Nah, kita lihat apa implementasinya. Yang pertama, nak menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Ya, apakah di sini semua percaya bahwa kita ciptaan Tuhan? Ya, percaya ya. Ada di sini nak yang tidak diciptakan oleh Tuhan, ada? Enggak ya? Nah, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kita percaya kita adalah makhluk Tuhan. Ya, yang hakikatnya diberikan Tuhan akal dan pikiran. Manusia lah orang ciptaan yang paling istimewa. Diberikan akal dan pikiran, diberikan jiwa, perasaan. Kucing itu nak, kalau dia pilih makanan kucing yang lain, dia nggak ada perasaannya. Wih, kasihan dia nggak ada. Tapi coba kalau kita merasa kan, kasihan. Nah, misalnya nak, ketika kau melihat temanmu yang kesusahan, muncul nggak perasaanmu? Kasihan. Sejahat apapun manusia, dia masih punya perasaan. Ada rasa kasihan, maka harus menolong. Yang kedua, katanya menjunjung tinggi kemerdekaan hak segala bangsa. Nah, zaman dulu kala Indonesia dijajah. Ya. Nah, karena prinsip sila kedua, semua bangsa ini harus bebas terjajah, maka Indonesia tak sampai dengan hari ini menentang segala bentuk penjajahan. Apa kata pembukaan Undang-Undang Dasar? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tidak boleh nak ada satupun bangsa yang dijajah. Karena setiap manusia layak mendapatkan kemerdekaan ini ya. Yang ketiga, mewujudkan nilai keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Berarti yang dituju masyarakat Indonesia adalah keadilan peradaban yang tidak pasif. Seperti Ibu katakan tadi, nah, kita harus mengakui, ya, kita harus ya menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain. Sekalipun mungkin status sosial ibumu atau orang tuamu lebih tinggi nah, di masyarakat. Bisa jadi di sini ada yang orang tuanya secara status sosial mungkin kepala desa, camat, atau orang yang dianggap mampu secara ekonomi. Ada di sini mungkin orang tua tukang sawit, ada di sini tukang sawit? Ada? Ada nggak? Ada di sini tukang sawit? Orang tuanya? 7 tahun, aku bu. Bapak aku bu tukang sawit. Ya kan bapaknya? Ada? Ada tukang karet? Kepala desa? Ada kepala desa? Ada kepala desa? Oh iya ini ya? Nah, ya ini malu-malu kok ya ini ya? Malu-malu kok jadi ada kepala desa? Enggak kan? Oke, ada anak camat di sini? Enggak ada? Anak camat ada? Hah? Kenapa dia? Anggota DPR? Wah, ada anggota DPRD ya kan? Apalagi ada lagi di sini siapa lagi? Orang tua yang mungkin teladan, yang dianggap mampu secara ada atau banget? Atau banget ya? Atau banget? Nah, ada? Ada? Atau orang tuanya ustaz ada? Kalau ada orang tuanya? Ada? Atau kakaknya, abangnya ada? Ada? Iya, berarti ini ada tadi anak anggota DPRD sama iya, kepala desa. Secara status ekonomi, secara status sosial tak pasti lebih dianggap di masyarakat, ya kan? Tapi bukan berarti karena secara status sosial lebih dianggap di masyarakat, lalu suka-suka hati dengan orang lain, tidak. Justru karena status ekonomi, status sosial kita lebih di atas, lebih dianggap di masyarakat, justru itu sebagai alat kita untuk membantu orang yang lebih lemah. Ya, tentu secara ekonomi si Abian status ekonominya pasti lebih baik. Ya, lalu Abian ketika melihat temannya mungkin nggak pernah dikasih orang uang jajan sama orang tuanya. Ibu pernah panggil siswa, nak, rupanya mama dan bapaknya bercerai. Mamanya pergi, bapaknya kawin lagi, tinggal anaknya sama ibunya. Hanya untuk sekolah di SMA dulu, kita ini berapa uang sekolah kalian 1 bulan? 25.000 kan? Dia nggak sanggup, dia harus kerja. Ya, dia harus kerja, lalu dia tinggal sama opungnya itu namanya sudah tua. Macam mana lah orang yang tua nak tenaganya, harus dia bekerja. Sehingga 1 bulan itu dia bisa hanya sekolah sampai 2 atau 3 hari, selebihnya dia bekerja. Ya, nah orang-orang yang seperti ini yang kita tolong.
Saking memang tidak terurus. Aku ikut kasih tahu sama temannya kondisi kawannya, dia diam terus. Sehingga kawannya suka ngejek. Kalian kan gitu, kalau makin dia makin diejek. Kalau ditawa baru kalian diam ya kan? Nah itulah, jangan kayak gitu. Akhirnya anak kawannya ada yang tersentuh. Dikasih kawannya inilah bajunya, bukan baru, tapi setidaknya masih lebih baik daripada baju yang dia pakai. Nah ini bentuk daripada sila kemanusiaan. Ya, nah ketika kamu melihat temanmu atau misalnya orang-orang yang lebih membutuhkan bantu, ya, nah ini walaupun kecil bantuan kita, walaupun dia nggak belikan baju baru sama kawannya tadi, tapi setidaknya lihat kawannya pakai baju putih bersih, dia senang, ya kan? Nah ini, jadi kalian pun seperti itu ya. Oke. Lalu sila ketiga, ini gambarnya pohon beringin. Pernah lihat pohon beringin? Mana kan dia pohon beringin? Di mana? Di SMP. Oh, baru ada lagi, mana lagi? Di SMP sebelum itu ada pohon beringin. Oh ini SMP. Di mana SMP? Tahu mulai ini kuburan ini yang buka pasar itu? Ya kan, pohon beringin kan? Nah, biasa pohon beringin ini identik dengan pohon apa? Pohon angker kan? Ya. Kalau kalian lihat pohon beringin ini batangnya kokoh, akar tunggalnya itu banyak. Ya. Nah, lalu ini akarnya tuh sampai ke bawah-bawah tanah itu nak banyak itu, panjang, kuat. Pohon beringin ini itulah dilambangkan persatuan, yang melambangkan bahwa masyarakat Indonesia ini beragam, sukunya banyak. Kita lihatlah suku Batak. Batak ada yang banyak kan? Batak apa? Karo, Toba, Simalungun, Mandailing, Papa, Angkola. Apa ya? Batak Toba, Batak Papa, Simalungun, Angkola, Karo, Mandailing. Itu aja ada. Ya, masih Batak. Belum Jawa. Jawa ada Sunda halus, Sunda kasar. Belum lagi kau pergi ke Aceh, ada lagi suku mereka. Belum lagi kau pergi ke daerah Riau, ada lagi sukunya. Belum lagi kau pergi ke setiap daerah-daerah ada suku. Kalau orang Batak Toba bilang Isegoanmu. Iya, hilangkan apa itu? Kalau Batak Angkola kalian sama Isegoanmu kan? Nah, kalau Batak Karuna Isegelandu. Isegoanmu, Isegelandu. Kalau orang Jawa, sopo jenengmu. Nah, ini ya. Kalau di kampung ibu biasanya bilang, what's your name? Iya, sama lah ini artinya. Nah, sama ya. Iya, artinya sama-sama mengatakan siapa namamu. Nah inilah menandakan orang Indonesia yang beragam. Banyak caranya tapi satu maksudnya. Ibu pertama kali datang ke Sipiongo tahun 2019, ibu salut dengan ya di kampung kita seperti ibu bilang tadi, kalau Pantahina perempuan datang bawa beras, bawa kelapa, bawa uang ganti ayam kan, laki-laki datang bawa uang juga. Kalau di Toba tidak cukup satu amplop itu, satu keluarga satu. Kalau kita enggak, berarti kalau ibu pikir-pikir, berarti perempuan juga ikut serta, laki-laki juga ikut serta. Itu kan dicatat rumahnya ya kan? Dicatat. Ya Borahim 500.000, ya misalnya Yusni 1 juta misalnya, ya kan? Nah, jadi nanti kalau pesta orang ini sama dibalikkan atau minimal lebih tinggi. Jadi ada rasa menghargai dan bersatu, ya kan? Jadi tidak dilupakan. Nah itu dia, ya. Oke. Lalu katanya sanggup rela berkorban demi kepentingan negara. Zaman dulu nak rela mati demi Indonesia. Maka ada lagu Bute di Falunjungan doa mamu ale Bute bapakku lagi di medan perperangan. Nah, hamil mamanya nak melahirkan si Bute nggak nampak bapaknya lagi perang demi Indonesia. Berarti lebih penting Indonesia daripada keluarga. Itulah nak zaman dulu. Sekarang mampu nggak kayak gitu? Enggak, kalau mampu sakit kayak gitu, mampu kan? Mampu dalam diri aja ya. Iya. Kalau dibilang sama kalian, khusus 10 dia 2 untuk membersihkan lokasi SMA Dowo, jangan pulang sampai jam 4.
ya bertanah air, atau kita harus bangga nak menjadi warga negara Indonesia. Ya, harus bangga. Kalau tidak kamu yang mencintai Indonesia, siapa lagi? Bukti bangga mencintai produk Indonesia, bukti bangga bertanah air adalah memakai produk Indonesia. Jangan beli baju ya dari luar negeri. Lihat contohnya, kamu makan ayam goreng 10.000 ya, di kantin sini 10.000 tuh. Jangan 15.000 pakai nasi campur, ya kan? Kalau sedikit dia kan gak kenyang juga, ya kan? 15.000 lagi kita buat, ya kan? Oke, ayam gorengnya sudah berubah nama jadi Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken atau disebut dengan KFC. Sudah berapa harganya? 15.000 kan? Iya, sudah 30.000. Nasi goreng 10.000, berubah nama fried rice. Ya kan? Berubah jadi 30.000. Jus jeruk 5.000 di pasar. Berubah nama jadi orange juice, ya kan? Sudah jadi berapa harganya? 20.000. Iya, jadi lebih mahal, ya kan? Nah ini, jadi kamu harus bangga memakai produk dalam negeri. Pakai sepatu, pakailah sepatu produk dalam negeri. Jangan, woi, mama aku baru beli sepatu Jordan ini. Impor ini dari luar. Berapa harganya? Mahal, 100.000. Ya, padahal banyak sepatu buatan Indonesia yang lebih bagus. Nah ini, ya. Jadi kalau tidak kita yang mencintai Indonesia, siapa lagi nak? Apa mungkin orang Amerika yang mencintai Indonesia? Tidak, harus kamu, harus ibu, harus saya, harus kita. Kalau tidak kita cinta dengan Indonesia, ya lama-lama kita bisa kena jajah lagi. Ya. Oke, sila keempat, lambangnya adalah kepala banteng. Banteng ini adalah hewan yang suka berkumpul-kumpul, melambangkan orang Indonesia suka berkumpul. Bisa dilihat nak, ya, pagi-pagi siang masa apa yang terjadi di depan teras rumah? Iya, lama-lama berkumpul, ya kan? Nah, sore-sore apa yang terjadi di kedai kopi? Iya, bapak-bapak berkumpul, ya. Apa yang dibicarakan di situ kira-kira? Iya, oke, melambangkan orang Indonesia yang suka bercerita, suka bersama-sama, ya. Terlepas dari apapun yang mereka bicarakan, tetapi itu ada hal negatif yang dibicarakan, ya kan? Kalau kayak kalian lagi berkumpul-kumpulan perempuan, kira-kira bapak-bapak berkumpul apa yang kalian bicarakan? Sampai kira-kira? Sampai yang bantai gitu, yang bicarakan bayo, berarti bicarakan cowok ya? Iya. Normal kalau susah dibicarakan cowok, jangan pernah dibicarakan cewek kan? Kalau si Emi yang dibicarakannya cowok, normal nggak? Itu berarti ada sesuatu di baliknya, ya kan? Nah, melambangkan orang Indonesia suka berkumpul-kumpul, ya. Oke, sehingga nanti tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Ketika kau berkawan, boleh nggak egois? Kawanmu punya jajan, kau makan jajannya, gitu. Kau punya jajan nggak kau bagi, bisa nggak? Bisa, tapi saya itu gak ada lagi yang mau kawan sama kamu. Ya, ini gak boleh egois. Ketika kau punya jajan, kau minta dikasih sama temanmu. Besok ketika kau punya jajan, pasti dikasih sama. Itu bentuk bahwa kita nak bersosial. Jangan pula hari ini kau minta uang kawanmu. Ya, besok kau punya uang, gak ada. Betul aku uang kemana aku? Betul. Ya, oke, gak boleh gitu ya. Nah, yang kelima, keadilan sosial. Ya, jadi sila kelima ini adil. Kalau dibilang adil, bagaimana adil? Adil, sama, rata. Kalau uang jajanku anak kelas 1 SMA 5.000, uang jajan adikku kelas 1 SD 5.000, adil nggak? Adil. ya. Jadi bagaimana masuk sama ratanya ini? Uang jajanku kelas 1 SMA 5.000, pengeluaran ayahku satu hari harus 5.000, adil itu? Jadi adil ini pun sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi jangan pula karena misalnya satu hari ayahmu dikasih makan uang sakunya 100.000 lalu kau minta, nggak adil mama di rumah ini. Mama nggak bisa menerapkan sila kelima. Bapak mau kasih 100.000, aku cuma 5.000, ya. Nah, adil sesuai dengan porsinya masing-masing. Kalian yang pertama katanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat. Apakah
Jadi kalau tahu masih bisa beli baju baru, beli pakaian baru ya, makan 3 kali sehari, lalu kau lihat kawan lunak yang 1 kali sehari saja makan susah, harus kamu bagi. Ya, apa buktinya pemerintah menerapkan keadilan sosial? Yang pertama, pemerintah memberikan BLT. Apa itu BLT? Bantuan langsung tunai. Berapa biasa buat BLT ini? Ya, Yeremia tahu. Berapa biasa Yeremia yang didapatkan BLT Yeremia? Per orang, per keluarga. 300.000 kalau nggak salah dia. 300.000 ya, biasa didapat PKH ya. Program keluarga harapan ada di sini yang dapat 300.000 biasa dari desa per bulan. Ada yang orang tuanya dapat. Ya kalau nggak ada berarti dia dua orang kaya semua. Ya. Ya. Nah, bentuk yang pertama dari pemerintah memberikan kemakmuran adalah untuk yang kurang mampu diberikan BLT. Ya. Untuk sekolah-sekolah negeri diberikan dana BOS. Ini dana BOS. BOS, yang mau pakai ini BOS. Yang punya pemerintah itu kemakmuran pendidikan, jadi jangan dirusakin. Ya. Oke, yang kedua adalah seluruh kekayaan alam dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Makanya ini bumi dan segala yang dikandung di dalamnya itulah digunakan untuk kemakmuran rakyat. Contohnya air, listrik, ya itu dipakai negara, dimonopoli oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Tidak ada PLN listrik swasta kan? Ada. PLN perusahaan listrik negara. Ada swasta? Tidak, itu dimonopoli oleh negara supaya apa? Untuk kemakmuran rakyat. Bayangkan kalau nanti swasta dikasih apa yang terjadi? Bisa jadi kita nggak sanggup kan? Karena kalau ke swasta memang pelayanan biasanya lebih baik, tapi harga tentu lebih besar. Maka PLN listrik itu tak dimonopoli oleh negara. Ya. Lalu melindungi yang lemah agar kelompok masyarakat dapat bekerja sama. Jadi banyak sekali orang-orang Indonesia yang lemah, ya ini yang dibantu. Pernah lihat ya kasus seorang ibu-ibu yang pergi dia ke toko mencuri susu. Dia ambil karena tidak mampu lagi dia membeli susu untuk anaknya. Bayangkan. Lalu ya karena ibu-ibunya ini lemah ya, jadi dia tidak mampu, lalu diajukan ke polisi, lalu dihukum. Kira-kira kalau secara hati nurani kelihatan misalnya punya toko, punya jualan susu, ada mama-mama yang mengambil susu itu, memang kalau dipikir-pikir salah ya, salah mencuri kan? Tapi ketika kita tanya kenapa ibu mengambil susu ini, lalu dia bilang nggak ada lagi susu anak. Sudah berminggu-minggu dia tidak minum susu. Kira-kira hati nurani itu gimana? Ditanya dulu siapa yang punya pertanyaan? Oji, mana Oji? Ya Ji, berdiri Ji. Kira-kira Oji, kalau kamu Oji jadi pedagang susu tadi Ji, ada kalian ibu-ibu datang ke toko lalu mengambil susu itu, lalu ketahuan, tentu kau marah kan? Tapi dibilangnya dia nggak sanggup lagi beli susu, sudah semingguan aja nggak beli susu. Kira-kira bagaimana kalau kamu ada susu? Apa yang kau lakukan sama ibu-ibu yang mencuri susu tadi? Kau laporkan ke polisi, kau pulika, kau maafkan, atau bagaimana kira-kira kalau kamu di posisi si penjual susu? Maafkan. Kenapa kau maafkan Ji? Nggak mampu ya, kasihan ya. Oke, berarti si Oji ini apa dia ya, jiwa keadilan sosialnya tinggi ya. Tepuk tangan untuk si Oji ya. Tapi jangan pula karena bilang si Oji memampar dasar pulang dan rame-rame itu kemudian ya. Mencuri pula ya, jangan ya. Oke, pernah lagi ada kasus ya, ibu-ibu mencuri semangka yang ada di depan masjid karena dia kehausan. Lalu kira-kira bagaimana yang betul kalian ini? Bukannya dulu sih Susi Mariana. Ya Susi, kalau
jajanku. Sanggup nggak kira-kira? Iya, sanggup. Ya, kau punya bakwan tinggal satu, lalu kau tengok kawanmu udah bunyi-bunyi perutnya. Sanggup kau makan bakwan di depan dia? Sanggup nggak? Enggak ya, jangan pula sanggup, jangan pula udah kau tahu kawan bunyi-bunyi. Inilah harga utamaku. Jangan ya. Oke, berbagi nggak bisa kau kasih satu, minimal kau bagi. Nah ini ya, jadi sanggup nak rela berkorban demi orang lain. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas ya. Oke, anak-anak ibu semuanya, silakan ya. Itu ada sebuah proyek masalah sama kalian yang akan ibu bagi ya dalam LKPD-nya masing-masing. Silakan dibuka website-nya yang sudah tertera di LKPD, boleh dibuka handphone-nya masing-masing. Silakan didiskusikan di LKPD-nya tersebut ya. Di LKPD ini ada 3 masalah, ada 3 pertanyaan. Setiap kelompok ada nanti masalah masing-masing. Ini kelompok 1 sudah ya, sudah semua ya hadirnya. Kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, setiap kelompok akan ada satu masalah yang tertera di website yang ada di LKPD. Silakan dikerjakan, dianalisis sesuai dengan masalah ini. Lalu kalian membuat sebuah poster ajakan untuk ya melakukan implementasi sila-sila sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 untuk sila pertama, paham ya? Kelompok 1 ya. Kelompok 2 sila kedua, kelompok 3 sila ketiga, kelompok 4 sila keempat, kelompok 5 sila kelima. Oke, di akhir nanti kita akan melakukan presentasi. Saya kasih waktunya 30 menit untuk mengerjakannya. Silakan bekerja kelompok ya. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Buka website-nya. Oke. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Oke ya, silakan dikerjakan. Dibuat nama kelompoknya. Posternya boleh sambil dikerjakan, boleh sambil dibuat idenya apa kira-kira poster yang sesuai. Silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh bertanya sama ibu. Oke, alat dan bahannya ya. Pensil warna, pulpen, ya boleh sambil dibuat temannya. Silakan sambil dikerjakan proyek posternya, dibuat gambar yang menarik. Lihat warna ya.
Waktunya 40 menit ya, silakan. 30 sampai 40 menit. Selama pekerjaan jangan ada yang ribut. Tolong teman-temannya diskusi sama. Waktu kita masih panjang, masih ada sekitar 10 menit lagi. Berbagi ya dalam kelompok, nanti siapa yang ngomong presentasi, membuka presentasi, siapa yang membacakan hasil diskusi masalah, membacakan poster, jelas dari poster kayak.
Korea. Tapi yang menjelaskan poster yang luar kepala yang bapak baca.
Nanti LKPD-nya yang baru itu ya. Ini nanti 1 sampai 2 LKPD-nya ya. Ada 2 kan? Coba perhatikan LKPD ini gambar kerja peserta didik nanti ini cukup ya 1 ya sampai 3. Pastikan setiap kelompok juga mengerjakan LKPD sesuai dengan website. Oke, sudah bisa ya? Oke, kita mulai dari sudah selesai ya? Sudah ya? Oke, kita mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Kelompok 1. Ya, maju ke depan. Ya, majulah semua. Ayo, sebelah sini ya. Oke, ada yang megang kelompok. Ada yang megang. Oke, yang lainnya silakan diperhatikan temannya ke depan. Ya, silakan kelompok 1. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, nama saya Nusanti Harahap. Sebelah kiri saya Susi Mariana. Sebelah kanan saya Yeremia Roisno Doni Oji. Silakan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kami selama 3 hari ini. LKPD PPKN, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam proyek pemerintah. Nama kelompok 1. Analisislah masalah apa yang terjadi pada berita yang di website. Bagaimana seseorang kepala desa dari kelompok minoritas membangun keunikan beragam. Jelaskanlah mengapa hal tersebut bisa terjadi. Karena memiliki umat beragam dan keunikan yang berbeda-beda.
Uraikanlah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Berdasarkan beberapa pengalaman di atas, pengambilan keputusan bersama sesuai dengan sila Pancasila adalah dengan musyawarah. Dengan begitu keputusan bisa mencapai mufakat dengan diluputi oleh semangat kekurangan dan menjunjung tinggi persaudaraan menyelesaikan masalah bersama. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya Posternya. Silakan diapai posternya. Adapun poster kami tentang apa ini, siapa yang menjelaskan? Silakan Ci. Ini merah, bisa nampak. Adapun sistem Pancasila sila yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu? Gambarkan apa di situ, Ci? Menggambarkan semua masjid Dan gereja. dan gereja. Sehingga kita harus bagaimana? Sehingga kita lagi bagaimana? Ya. Boleh ditambahin kawannya, silakan tambahin. dari gambar tersebut kita belajar bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan agama teman kita sendiri dan saling menghargai satu sama lain. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Oke, maju semua. Semua harus aktif ya. Semua anggota keluarga harus aktif ya. Oke, perhatikan kelompok 2 ya, silakan. Oke, silakan. Yang lain perhatikan, kelompok yang lain perhatikan semuanya. Ya Bu, selamat pagi semua teman-teman. Kami dengan kelompok untuk menjelaskan tentang skripsi kami. Saya yang bernama Murray Thomas dari samping saya yang bernama Siti Dolai. Setinggal duri di dalam bed. Dari baik-baik. Hari ini tidak di Rio kita. Adapun hasil dari website yang kami lakukan dan menganalisisnya yaitu yang pertama, analisis masalah apa yang terjadi pada berita yang ada di website. Bencana alam pada gempa bumi yang terjadi di Tapanuli Utara dan memakan banyak korban jiwa hingga mengalami banyak bangunan yang rusak. Jelaskanlah mengapa tersebut terjadi. Gempa bumi ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran tectonic secara mendadak yang mempunyai kekuatan yang sangat kecil hingga besar. Untuk soal nomor 3, uraikanlah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. 1. Panduan pokok yang tidak merata secara organisasinya. Menata setiap warga yang tertimpa bencana agar untuk hari berikutnya semua warga kembali ada di. 2. Bantuan tidak dibantu ada orang yang membutuhkan cara mengintimidasinya mengadukan bantuan yang dijarang tidak terjadi kesalahan dapat digunakan oleh orang yang membutuhkan.
Jika terjadinya korupsi, cara mengatasi nakes atau memberi arahan lebih dahulu agar tidak terjadi korupsi dan memberi sanksi terhadap yang melanggar. Agak di tengah posternya. Ya, maju ke depan. Oke. Adapun hasil poster kami yaitu tolong menolong yang tercantum pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kami menggambarkan dua orang yang sedang dalam satu tempat. Satu di antaranya jatuh dari sepeda dan temannya menolongnya. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa kita harus saling tolong menolong. Dalam tolong menolong kita hanya menggunakan satu prinsip, yaitu menolong dengan ikhlas. Tolong menolonglah dengan ikhlas, maka semua akan terasa ringan. Mungkin sekian presentasi dari kami, saya sudahi dengan terima kasih. Oke. Makan dulu. Maju kelompok 3. Yang lain dengarkan kelompok 3 presentasi. Wah, ada yang dua sih. Kalau nggak puas jadi jadi. Silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Kami terdiri di sini mempresentasikan tentang hasil poster yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika. Kami dari kelompok 3 yaitu Ainur Mardianti Tongai, Umi Harahap, Adilan Trambe, dan Wendy Eskil Harahap. Hasil presentasi kali ini dari WhatsApp yang Ibu Priska berikan kepada kami ialah Analisis masalah apa yang terjadi pada berita yang ada di WhatsApp. Masalah yang terjadi pada berita yang ada di WhatsApp adalah kasus-kasus pelanggaran Pancasila pada sila ketiga, yaitu tentang Gerakan Organisasi Papua Merdeka atau OPM, yang kini dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut bisa terjadi karena pada tahun 1965 sampai sekarang telah berdiri gerakan separatis di Papua dan Papua Barat. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan diri dari negara NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memperjuangkan keinginannya. Kelompok ini bergerak melakukan tindakan kriminal yang memakan korban jiwa. Tak jarang para wanita dan anak-anak menjadi korban kebrutalan mereka atau KKB. Berikanlah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga adalah tidak membiarkan mereka dengan pendiriannya untuk mengisingkan diri dari NKRI, karena jika mereka dipaksa untuk NKRI akan menyebabkan aksi yang terjadi akan memakan banyak korban dengan cara kebrutalan mereka, sehingga jika mereka mengasingkan diri mungkin tidak akan ada lagi korban selanjutnya. Sekian presentasi kami, posternya. Tentang poster kami yaitu Persatuan Indonesia yang digambarkan dengan Bhinneka Tunggal Ika atau bersalaman, yaitu yang diartikan tidak membeda-bedakan suku, ras atau agama. Sekian dari poster kami. Kalau ada yang salah kalau ada yang kurang dari kelompok 3, kami mohon maaf. Di luar sekian dari presentasi kami. Selamat pagi. Aduh, kelompok 4.
di sini ingin mempresentasikan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Saya yang bernama Rusbita Suryan Panjaitan, saya sebagai ketua, dan yang di samping saya yang bernama Evi Odida Rambe, Julia Abnasari Harahap, Fitri Wendy Purba, Irsal Pani Siregar, dan juga Isra Rambe. Tugas yang ditugaskan oleh Ibu Rizka Siringo ada dua. Yang pertama tentang masalah yang ada di website yang akan dibacakan oleh teman saya secara bergantian. Menangisi masalah apa yang terjadi pada berita yang ada di website. Masalah demo yang membuat mati tapi bukan bagian dari demokrasi. Masalah seperti kemacetan lalu lintas dan lain-lain. Jelaskanlah mengapa hal tersebut bisa terjadi, yaitu karena dilakukan dengan kekerasan dan tidak ditambah, dan juga kurang pengawasan. Untuk mengatasi masalah penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut ialah 1. Kemacetan lalu lintas. Cara mengatasinya dengan cara memperketat pengawasan polisi supaya tidak melanggar aturan lalu lintas. 2. Membakar ban di jalan. Cara mengatasinya dengan cara tidak membuang ban sembarangan dan memperketat keamanan. 3. Korupsi. Cara mengatasinya dengan cara selalu mengawasi keuangan supaya tidak korupsi. Itulah masalah yang ada di website. Dan juga ada pun poster yang kami kerjakan, poster implementasi nilai Pancasila sila keempat tentang demokrasi Pancasila. Demokrasi mimpin buruk koruptor. Demokrasi bukan demokrasi. Candidaci buir sebabkan baca demokrasi acak adut dan nihilnya kepemimpinan bersih. Seperti sila keempat, lambangnya kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti demokrasi, kita bisa seperti ada kotak suara seorang yang sedang memilih siapa yang dia ingin pilih. Jadi kita dapat belajar. Jadi korupsi itu dilarang di Indonesia, serta kita tidak boleh korupsi, dan juga harus seperti yang dikatakan oleh Siringo, kita berani berbicara di depan orang banyak, berani bicara di depan orang tua dan juga orang yang lebih dewasa dari kita. Itu juga tentang demokrasi. Jadi tolak radikalisme dengan perkuat nilai Pancasila. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke. Ya, 25. Penerapan nilai-nilai Pancasila dan analisis tentang kapasitas yang ada di website. Saya yang bernama Sofie Rambe, ketua dari kelompok 5. Saya anggota dari kelompok 5. Kenalkan nama saya Fatimah Stoka. Kenalkan nama saya Muhammad Abdul Sarah. Perkenalkan nama saya Fitri Rambe. Perkenalkan nama saya Fitri. Kami akan menjelaskan secara bergantian tugas-tugas yang ada di website. Yang pertama, Analisiskan masalah apa yang terjadi pada berita yang ada di website. Seorang nenek yang iseng memiliki 3 buah kakao di perkebunan Februari.
keadaan perang. Lalu ada seorang manusia yang lewat dan bertanya siapa yang bisa dibuang kapal, lalu diingat mengambil keluarnya. Jelaskanlah apabila hal tersebut terjadi ketika sedang asik dalam mata yang menyambut tertuju pada buah kakao dari sekedar memandang nenek kemudian genetiknya untuk sampai sebagai bibit tanah. Ingatlah suasana penyerahan nilai-nilai Pancasila tersebut seharusnya jika nenek Minat ingin buang kapok, dia terlebih dahulu meminta izin untuk mengetiknya. Buah hukum memang penting, tapi jika masalah bisa dibicarakan dengan baik-baik, kenapa harus mendahului kejelasan yang melakukan banyak orang, apalagi orang Indonesia dari kita. 3. Jika orang itu sudah mengakui kesalahannya dan sudah sadar perbuatannya, cobalah untuk memaafkan orang tersebut. Selesai sudah tugas dan website, dan kami membuat poster penerapan Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun makna dari keadilan sosial, setiap orang mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam kehidupan tanpa melihat atas belakang orang lain. Kami mengambil salah satu sikap perilaku dari sila kelima, yaitu melerai teman yang berkelahi. Apabila kita melihat teman kita sedang berkelahi, cobalah untuk memisahkannya secara damai. Jangan sampai ada korban yang memakan perkelahian tersebut. Sekian dari presentasi kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, sudah semua ya. Ya, jadi sudah selesai semua hasil presentasinya. Terima kasih untuk silakan duduk. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Ya, semuanya Ibu lihat sudah bisa menganalisis sendiri secara berkelompok tentang masalah yang ada di website yang sudah kalian kerjakan di smartphone kalian ya. Sudah. Ya, jadi proyek poster juga yang sudah kalian kerjakan sangat baik. Ya, ini ada rewardnya. Ya, goreng. Kita goreng. Di sini ya. Oke, ini kelompok 1 maju ke bagian kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 2 ya, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Kelompok 5. Oke, jadi lihat semua ke depan. Ya, nah, adapun kesimpulan yang pertama yang mau kita lihat sesuai dengan sila pertama Pancasila kelompok 1, ya, bahwasannya setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Yang kedua, sila kedua, ya kesimpulannya bahwa ya setiap warga negara memiliki harkat dan martabat sehingga kita harus tolong menolong ya. Yang ketiga, sila persatuan kesimpulannya bagaimana tadi sila persatuan Indonesia adalah negara yang bineka tunggal ika. Yang keempat, iya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Yang kelima, ya menegakkan keadilan sosial. Oke, jadi anak-anak ibu semuanya, ya sekarang silakan dikerjakan post test di PPKM 1. Silakan dibuka handphonenya, dikerjakan post testnya.
Ya, per kelompok silakan dibuka handphonenya, dikerjakan post testnya masing-masing. Oke, kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post testnya. Post test. Ya, silakan dimulai. Sudah? Oke, sudah selesai. Oke ya, maka ya demikianlah pembelajaran kita hari ini ya. Minggu depan kita akan ketemu kembali dengan ya materi kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa ya seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ya berdoa, kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk semuanya.